Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Buat teman-teman yang belum kenal siapa Nicholas Kurniawan atau baru pertama kali mampir ke video kita, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan, biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Kenapa disebut Raja Ikan? Karena sejak tahun 2010 kita udah konsisten bergerak di bidang perikanan. Jadi udah sejak tahun 2010 juga kita keliling ke berbagai negara di dunia untuk mengembangkan bisnis ikan hias kita. Jadi saat ini kita sedang ada di Bangkok, Thailand, tapi bukan pertama kalinya kita ada di Thailand. Udah berapa kali lah bolak-balik lebih dari 10 kali. Kenapa saya suka banget pergi ke Thailand? Karena industri ikan hias di Thailand ini sangat luar biasa, sangat berkembang, sangat maju, dan boleh dibilang ini yang nomor satu di Asia, bahkan nomor satu di dunia. Jadi ada apa aja di Thailand? Ikutin terus keseruan di video ini. Saat ini, mungkin teman-teman bertanya kita sedang ada di mana? Kita ada di Chatuchak Fish Market. Jadi Chatuchak itu satu komplek yang besar banget. Ada pasar burung, pasar reptil, pasar ikan hias, pasar fashion juga, pasar buat UMKM, bazar-bazaran seperti itu. Tapi yang ingin kita bahas di sini, fokusnya tentu di ikan hiasnya. Tentu nanti ada sedikit-sedikit kita bahas tentang hal-hal lain juga buat jadi intermezzo dan pemanis di channel ini. Tapi pertama dan terutama kita akan bahas tentang ikan hiasnya. Chatuchak Fish Market sendiri itu luas banget. Kalau dari perkiraan saya luasnya setidaknya ya, ini yang fish marketnya doang, belum termasuk pasar ular, pasar anjing, pasar kucing, pasar ini itunya, itu setidaknya 4 kali lipat dari pasar ikan hias Jatinegara, 4 kali lipat juga pasar ikan hias Parung. Jadi ini luas banget. Pertama, di bagian depan kita bisa lihat ini. Ini namanya Sclerophages jardini. Ini asli dari Indonesia, asalnya dari Papua. Ini jenis arwana Australia. Jadi ini bukan Asian arwana. Walaupun dia dari Papua, tapi mereka disebutnya Australian arwana. Dan ini adalah satu-satunya jenis arwana yang boleh masuk ke Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat melarang Asian arwana, tapi boleh Australian arwana. Jadi jardini ini banyak populernya di negara-negara yang Asian arwana itu dilarang. Contohnya di Amerika Serikat. Cantik kan? Ini karakternya galak, makanya harus disekat satu-satu. Kalau ikan arwana super red itu karakternya lebih kalem. Tapi kalau jardini ini benar-benar galak banget. Jadi kalau tidak disekat pasti baku hantam gitu, gengs. Dia punya saudara namanya Sclerophages lecardi yang dari Australia beneran. Itu bentuknya mirip-mirip, lebih panjang dan palanya itu lebih bulat gitu lah, lecardi. Oke, jadi ini arwana Australia. Oh iya, di Amerika sih sebenarnya jenis silver arwana juga boleh masuk. Tapi kan silver arwana sama arwana yang seperti ini kan jenis-jenis Sclerophages itu beda ya. Jadi kalau yang seperti ini itu namanya Sclerophages. Kalau yang silver arwana seperti ini nih, ini beda jenis. Osteoglossum bichirosum. Kalau itu kan Sclerophages formosus. Nah, di belakang itu kita bisa lihat ada jenis arwana golden juga. Tuh ya, gengs. Jenis arwana golden kalau secara bentuk kan mirip sama jardini. Nah, mereka itu namanya Sclerophages formosus gitu. Katanya udah ada varietas baru lagi tuh. Jadi udah namanya tadinya semuanya formosus, tapi udah mulai dikasih nama-nama baru. Saya belum update itu, soalnya baru banget. Dan belum tahu deh, udah resmi atau masih di sekelompok orang doang yang menamakan seperti itu. Oke, jadi dari Indonesia udah. Selanjutnya kita lihat nih ikan perot-perotan atau ikan yang mirip kakak tua. Kenapa disebut ikan perot? Udah ketebak lah ya, karena mulutnya seperti perot. Dan ini banyak sekali dibudidaya di Cina dan di Vietnam. Di Indonesia masih sedikit, paling di Indonesia itu pembesaran. Mereka beli kecil, dibesarin. Dan sepanjang yang saya tahu, jenis ikan perot ini sangat populer di Cina, Indonesia, dan terutama di India. Jadi orang India itu sangat suka perot-perotan seperti ini. Mereka
sangat suka dengan burung. Tapi kan kalau piara burung parrot itu kan mungkin mahal dan banyak regulasinya. Jadi mereka mengalihkan hobinya ke ikan parrot. Cantik banget kan? Oke, lanjut gengs, lanjut. Ini adalah ikan red fei-feng atau RFF. Ini asalnya dari Kolombia dan dia bisa sampai sini. Di Indonesia udah banyak diternak, tapi yang banyak diternak di Indonesia yang jenis kuningnya atau yellow fei-feng. Biasa disebut juga nama latinnya itu insignis. Jadi ini ikan yang mereka selain cantik, mereka ini tank mate yang baik sekali buat berbagai jenis ikan. Kenapa? Karena mereka sangat rajin bersih-bersih. Kalau ikan lain bahkan sapu-sapu sekalipun tidak serajin mereka ini bersih-bersih sisa makanan, kotoran, bahkan lumut-lumut di akuarium itu sangat bersih. Dibersihkan oleh red fei-feng ini. Oke, lanjut gengs. Ini kita udah ke Cina, udah ke Kolombia, sekarang kita ke Afrika, Nigeria. Ini ada si kecil yang sekilas mirip harimau, namanya Disticodus atau ya itulah tiger, mereka bilangnya tiger fish kalau di negara asalnya. Ini asalnya dari Kongo dan Nigeria. Saya berapa kali impor ikan ini dari Nigeria, tapi katanya banyaknya di Kongo. Ikan ini kecil, tapi sebenarnya bisa besar sekali. Bisa sebesar tiger fish Indonesia, mungkin 50-60 cm, dan banyak sekali variannya. Jadi banyak sekali jenis-jenis Disticodus ini. Ini cantik sekali. Dan ini walaupun tiger, dia ini sebenarnya kalem, jadi cocok untuk digabung dengan berbagai jenis ikan hias. Tapi tentunya harus diperhatikan ukurannya, jangan dicampur. Oke, lanjut lagi gengs. Ini kita balik lagi ke Amerika Selatan. Ini ada Geopagus, tapi ini varian short body-nya. Jadi ini dari Cina ini. Mereka udah menghasilkan, membreeding varian yang short body. Jadi kalau aslinya itu dia panjang-panjang. Nanti kita bakal kasih lihat. Aslinya ini panjang-panjang, tapi ini varian yang dari Cina udah pada pendek-pendek, bulat-bulat seperti ini. Jadi banyak negara Asia yang sukanya bulat-bulat seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada namanya waru cichlid. Ini waru cichlid asalnya dari Amerika Selatan juga, ada di banyak negara di Amerika Selatan. Tapi udah banyak juga nih diternak di Indonesia. Dia masuk dalam keluarga cichlid. Terus kalau ini juga masih dari Amerika Selatan, namanya Leporinus atau ikan kaos kaki. Ini ikan yang sangat agresif. Jadi dari pengalaman saya, itu tuh kabel akuarium aja itu suka ditotol-totolin sampai putus sama dia ini. Si ikan kaos kaki Leporinus ini udah banyak diternak, terutama daerah Bandung nih. Banyak ternakin ikan Leporinus ini. Cukup terjangkau. Mungkin ini dari Indonesia. Nah, terus ada ini dari Amazon juga, tapi banyak diternak di Indonesia. Ini jenis altum-altuman. Udah biasa lah ya. Ini juga tadi Osteoglossum, Bichirosum, udah biasa juga. Nah, ini nih. Ini si Geopagus nih. Aslinya begono, panjang-panjang no, kayak guling. Tapi dari Cina bisa kayak bantal, kayak tadi tuh. Kayak bantal, jadi bulat. Oke, lanjut. Ini si jenis Danio ya. Ini dari India nih, Danio. Ini banyak juga udah diternak di Indonesia. Lanjut, ada Black Ghost, ada Gurame, lumayan nih. Ini ikan yang paling pendiam nih, gengs. Ikan yang paling pendiam, ikan garame. Hehehe. Ngelawak dikit, geng. Soalnya saya mau ikut Suci stand up comedy. Ya, semoga bisa, doakan saya. Nah, ini ada lagi. Ini jenis cichlid. Dia banyak juga di Indonesia ini. Kalau di Indonesia ngomongnya ini EBJD, Electric Blue Jack Dempsey, tapi ini varian ininya nih, varian platinumnya dan varian short body-nya. Ini saya suka beli juga di Parung, di Bogor banyak dia. EBJD. Tapi ini variannya. Oke, lanjut. Ini bicir-biciran udah biasa lah ya. Ini kita lihat lah, kasih lihat. Ini namanya
Delhaize, gengs. Tapi ini bukan yang royal, ini yang biasa. Delhaize aslinya dari Nigeria, Tanzania sana, cuma udah banyak juga diternak di Indonesia. Ini golden Scleropagus formosus, tapi yang dari Malaysia. Kok bisa tahu dari Malaysia? Itu tuh. Ring di badannya itu sampai atas. Kenapa bisa sampai atas itu? Karena treatmentnya mereka pinter gitu. Jadi mereka taruh di bak putih, di tanning sampai ringnya naik. Di Indonesia juga ada variannya, tapi disebutnya golden red karena masih kurang treatment seperti itu. Jadi ringnya agak nge-cross. Tapi kalau varian dari Indonesia, dari pengalaman saya, kalau dikasih vitamin, mineral yang bagus, yang cocok, bisa nge-cross juga. Ya ini makanya disebutnya crossback. Ini dari Malaysia. Jadi arwana yang ada di Malaysia, di sungai di sana itu ya, itu banyaknya jenis golden. Kalau di Indonesia kan di daerah Sumatera bisa ditemukan banyak jenis arwana golden. Kalau di daerah Kalimantan itu banyak ditemukan jenis super red. Kalau di daerah Papua banyak jenis yang tadi tuh Jardini. Kalau di Jawa banyak jenis silver. Nah, tapi bukan asli Indonesia ya. Jadi dari Brazil dibawa ke Indonesia, diternakan itu di daerah Jawa banyak sekali arwana silver. Bahkan sekarang di daerah Amazonnya, Brazilnya, karena banyak dimakan jadi lauk, udah hampir punah. Tapi di Indonesia banyak melimpah gitu. Jadi yang namanya ikan hias, dengan dia semakin populer, semakin lestari dia dan semakin tidak mungkin punah, gengs. Jadi gitu. Ini tadi cichlid udah kita bahas. Jadi ya itulah, terbukti kan di Brasilnya udah hampir punah, tapi karena sangat populer dan sangat dicintai, di Indonesia banyak dibudidaya dan ya mau berapa ekor? 5.000, 10.000, 100.000 bisa diatur gitu. Ada terus. Oke. Ini jenis cichlid juga, namanya nih Severum. Ini banyak juga di Indonesia. Nih ikan yang cantik banget, dan ada ini nih. Wih, cantik banget tuh. Lihat gak tuh, raksasa yang di belakang tuh. Ini namanya Panaki. Jenis dari Amazon lah, di berbagai negara, di Amazon, di Kolombia, di Brazil, di Peru, di Suriname, ini bisa ditemukan ikan ini. Pokoknya sepanjang sungai Amazon yang melintasi berbagai banyak negara itu bisa ditemukan ikan ini nih, pleko. Keren kan? Gede banget, gengs. Tapi masih bisa gede lagi. Ini kurang lebih dia sekitar 45 cm ya. Tapi ikan Panaki ini saya pernah lihat sampai 50-60 cm. Ini banyak sekali variannya, dan setiap variannya itu dibedakan dari pattern di badannya aja. Oke, terus ada ini nih. Ini ikan koki ya. Namanya koki red cap. Kenapa disebut red cap? Udah tahu dong. Kepalanya ada topi merahnya. Si jambul merah kalau di Indonesia. Ini oranda. Ini asalnya sebenarnya dari Cina, tapi banyak populernya di Jepang. Orang Jepang sebutnya mereka ini koki oranda. Katanya sih karena orang bule bawa mereka dari Cina ke Jepang. Itu ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi orang bule-bule itu mereka sebutnya itu orang oranda gitu. Jadi orang luar negeri, orang bule-bule, orang Jepang sebutnya itu oranda. Mereka yang bawa ini ke Jepang. Ini katanya ya, saya dapat cerita dari influencer Jepang, influencer koki ikan mas Jepang, Miss King Yosume, King Yo. Jadi kalau di Jepang ini namanya King Yo. Nah itu dia cerita sama saya seperti itu. Jadi ini asalnya dari Cina, dibawa ke Jepang. Dari Jepang makin populer dan menyebar ke berbagai sudut dunia. Kalau ini saya yakin ini yang varian dari Thailand. Thailand udah banyak sekali breeding ikan oranda ini. Nah lanjut. Ini kita juga ada nih di Venus Aquatic. Ini namanya Oxydoras niger. Dia bisa tumbuh sampai 1 meter. Ini varian yang sangat cantik, tapi udah banyak diternakan di Thailand. Jadi asalnya dari Kolombia, Brazil, dan pokoknya sono lah. Ini udah banyak diternakan di Thailand sini, bukan di Indonesia. Di Indonesia belum ada yang ternakin,
tapi di Thailand kita udah sering beli. Bahkan di Thailand udah banyak silangan-silangannya dan varian-variannya. Ikan yang keren banget. Dan ini walau mukanya sangar, tapi dia bukan ikan predator ya. Jadi tidak semua ikan yang mukanya galak, dia itu galak. Ini contoh ikan yang kalem, tapi banyak disalah artikan. Wajahnya galak dikira ikannya galak, padahal enggak. Itu ikan yang kalem banget. Dan dia bukan ikan sapu-sapu, dia jenis lele. Nah ini ikan favorit saya. Namanya Daukinsia. Ini asalnya dari India. Satu kampung dengan ikan Puntius denisoni. Jadi ini beda kampung sama Auranti. Biar sama-sama dari India, tapi mereka beda kampung. Kalau jenis Daukinsia ini banyakan di India bagian selatan. Kalau Auranti, Stewarti, Andrao, Bleheri, dan kawan-kawannya itu semuanya asalnya dari India bagian utara yang kemarin kita kunjungin. Kalau ini ikan-ikan India Selatan. Ada apa aja sih di India Selatan? Nah, ada lagi nih, gengs. Contohnya ini nih. Nih, namanya Tambrapani. Ini jenis Daukinsia juga. Ini Tambrapani. Itu asalnya dari India. Tepatnya di India bagian selatan, Bengaluru dan sekitarnya. Mereka beda kampung sama ikan cana. Terus, ini ada yang keren nih. Ini ikan parrot, tapi bukan parrot biasa tuh. Ada tanduknya, unicorn biasa. Ini jarang sekali nih ada nih. Cantik kan? Keren. Ini yang deform unik seperti ini itu dipisahin sama dia. Jadi sekitar 8-9 tahun lalu waktu kita pertama kali di awal-awal lah merintis bisnis, ikan-ikan deform seperti ini dianggapnya ikan reject dan tidak ada harganya. Tapi kita kumpulin, Venus Aquatic kumpulin, kita branding, kita perkenalkan, dan kita jual sebagai ikan eksotik. Jadi saya berani klaim Venus Aquatic itu pelopor yang memperkenalkan ikan-ikan unik, ikan-ikan dengan sebenarnya cacat fisik seperti ini, kita perkenalkan, kita branding sebagai ikan eksotik dan langka, juga jadi ikan mahal. Itu Venus Aquatic yang pertama kali merintisnya. Oke, jadi masih banyak lagi nih ikan, seru banget deh, gak habis-habis kalau bahas ikan. Ada ini Kongo Tetra. Jadi seperti namanya, asalnya dari Kongo, Afrika, tapi udah banyak juga dibudidaya di Indonesia. Ini kalau orang Indonesia biasanya carinya yang male-nya atau jantannya karena lebih kewer-kewer gitu. Jadi hampir semua binatang itu jantannya biasanya tuh lebih atraktif biasanya. Kayak misalnya Auranti pun ya, itu biasa pada cari yang cowok karena lebih gondrong. Kalau cewek katanya lebih tipis finnya dan kurang galak. Dan banyak banget jenis lainnya, misalnya merak lah yang gampang gitu ya. Atau ayam petok gitu. Kan yang cowok kan kalau buat hiasan kan lebih menarik ya. Mungkin sekian dulu video kali ini ya, udah cukup panjang. Nanti terlalu panjang, kurang bagus. Tapi perjalanan kita masih panjang. Jadi video ini berakhir, tapi perjalanan kita belum berakhir. Pastikan subscribe, ikutin terus Venus Aquatic Channel. Dan ya tulis komen ya, mungkin ada saran atau masukan atau apa, boleh tulis di kolom komentar. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Terima kasih buat yang menonton. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic lainnya. Kopun kap, dadah.